السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur seyogyanya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada kita yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, dan wajib kita syukuri adalah nikmat sering bertemu dan saling berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, seperti majelis ilmu agama yang seperti ini ataukah yang lainnya. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini, pada hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan di antara mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bersaudara, berkasih sayang, dan bersama dengan nilai-nilai takwa di antara mereka. Dan kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita ke dalam hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis kudusi yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka sering duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah yang saya cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian intensif kita mengkaji kitab Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Setelah sebelumnya kita membaca muqaddimah dari Syekh, di mana di dalam muqaddimah tersebut secara umum beliau telah menerangkan kepada kita betapa pentingnya kaum muslimin mengkaji, mempelajari dan mengamalkan sebab-sebab kebahagiaan dalam berumah tangga yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Karena rumah tangga adalah sumber kebahagiaan, bahkan sumber kebaikan masyarakat secara umum, dan bahkan masa depan kaum muslimin itu beranjak dengan izin Allah Jalla wa Ala dari kondisi rumah tangga mereka. Dan kerusakan rumah tangga akan mengakibatkan kerusakan pada iman, pada moral dan sosial bermasyarakat. Dan beberapa nasihat lainnya dari Syekh pada pertemuan yang lalu yang sangat-sangat indah dan ilmiah. Maka berikut ini kata Syekh untuk menghemat waktu. Semoga antum semua sehat, ya, segar dan semangat, ya. Naam. Inna min asbabi sa'adatil usr sababan kabiran
huwa aslu sa'adati kulliha wa lubbuha wa ruhuha wa huwa sirrul hayah wa huwa sirrul rahah wa huwa sirrut tuma'ninah man hassalahu hassala al-khairal kathir. Dari sebab-sebab kebahagiaan dalam berumah tangga ada sebuah sebab besar yang merupakan sumber kebahagiaan seluruhnya. Inti dari sumber kebahagiaan, ruhnya kebahagiaan, rahasia dalam kehidupan, sumber ketenangan, sumber kenyamanan. Barang siapa yang telah memperolehnya, maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan yang sangat besar. Apa itu? Ala wahwa, ketahuilah ibadallah, an yahrisa kullu wahidin minal usrah ala tahqiqil iman wal amali salih. Yaitu agar setiap individu dalam rumah tangga, pasangan seorang ayah, ibu, anak, ya, suami, istri, semua mereka merealisasikan keimanan dan amal saleh. Kenapa demikian? Kenapa beliau membahas iman dan amal saleh terlebih dahulu? Kenapa beliau tidak menyebutkan hal-hal yang seringkali disebutkan oleh para praktisi fikih rumah tangga yang lebay bin alay, ya, dari orang-orang yang menjadikan pengalaman, perasaan, ya, dan kehidupan barat sebagai kiblat mereka. Ya, Syekh di sini tidak langsung menyebutkan, ya, hal-hal lainnya yang juga merupakan sumber kebahagiaan dalam berumah tangga, melainkan yang pertama kali beliau sebutkan adalah iman dan amal saleh. Kenapa demikian? Karena kata Syekh, fa inna dzalika aslul hayati thayyibah. Karena iman dan amal saleh adalah sumber semua kehidupan yang indah. Yang menginginkan keindahan dalam kehidupan dunianya, kehidupan yang indah di alam barzakh, dan kehidupan yang indah di hari kiamat kelak, sumber utamanya adalah iman dan amal saleh. Iman yang benar, akidah yang lurus, dan amalan yang saleh. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala. Lihat pendidikan ulama kita jamaah, baik dalam khutbah Jumat mereka, dalam ceramah mereka, ataukah dalam kitab-kitab mereka, selalu ayat dan hadis serta ucapan para salaf sebagai landasan mereka dalam berbicara. Tidak kita dapatkan ketika mereka membahas suatu pembahasan agama, atau ketika mereka memberikan nasihat, mereka menyatakan karena menurut saya, karena menurut pengalaman saya, karena di Arab itu atau di Barat itu. Tidak pernah. Yang mereka jadikan sebagai landasan dalam berbicara, di dalam menasihati kaum muslimin, menyuruh mereka kepada suatu kebaikan dan memperingatkan mereka dari suatu kejelekan adalah Al-Quran, hadis, dengan pemahaman para salaf. Kenapa? Karena agama kita ini agama yang sempurna. Untuk berbicara tentang sumber kebahagiaan, kita tidak butuh kepada selain Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Karena agama kita adalah agama yang sempurna. Wa nazzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepadamu agama ini, Al-Quran, hadis, ya, di dalamnya telah menjelaskan segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada satupun perkara yang terluput penyebutannya dalam Al-Quran. Semuanya telah dibahas oleh Allah. Segala sumber kebahagiaan yang Allah anjurkan untuk kita dan segala kejelekan Allah telah peringatkan dalam Al-Quran secara tersurat ataupun secara tersirat. Maka Syekh menyatakan iman dan amal saleh adalah sumber utama kebahagiaan dalam berumah tangga. Demi Allah, setampan apapun suami Anda, secantik dan semanis apapun istri Anda, sebaik apapun anak keturunan Anda, sebesar apapun rumah Anda,
sebanyak apapun mobil mewah Anda dan berbagai nilai-nilai dunia yang lainnya, jika tidak ada iman dan amal salih dalam rumah tangga, demi Allah rumah tersebut menjadi seperti neraka di dunia sebelum akhirat. Menjadi sumber kegundah gulanaan, sumber kegelisahan, dan menjadi sebab sempitnya hati bagi mereka. Karena Allah Jalla wa'ala telah menjadikan iman dan amal saleh sebagai sumber utama kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah wanita, apa syaratnya? Apakah syaratnya dia harus masuk ke partai ini pun, harus bergabung ke dalam organisasi ini dulu, dia harus mengambil kartu keanggotaan dari organisasi ini dan itu? Lah, syaratnya dua. Ya. Ketika dia melakukan, yang pertama dia melakukan amal saleh. Syarat yang kedua, wa huwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Maka Allah janjikan untuknya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata para ulama at-tafsir, kehidupan indah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini mencakup kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di akhirat kelak. Tidak lepas dari itu adalah kehidupan dalam rumah tangga. Ya, karena kehidupan dalam rumah tangga itu bagian dari kehidupan dunia. Nah, yang kedua, Allah janjikan untuk mereka, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Sebesar apapun amalan saleh yang telah kita lakukan, maka ketahui balasan dari Allah lebih besar, lebih indah, lebih bagus, dan lebih sempurna. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadha syartun man alladhi yashtaritu. Ini syarat dia mendapatkan dua janji Allah Jalla wa Ala di atas. Siapakah yang mensyaratkannya? Adalah Allah Jalla wa Ala. Syaratnya adalah iman dan amal saleh. Syaratnya adalah iman dan amal saleh. Kemudian Syekh menerangkan bahwa suatu amalan itu tidaklah dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Semata-mata tujuan dia adalah Allah Jalla wa Ala. Tiada balasan dan pujian yang dia harapkan kecuali dari Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, perintah dari Allah kepada Nabi kita. Katakan, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya dalam hal itu. Aku adalah yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Ya, sebagai faedah sambilan, dengan ayat ini kita mengetahui betapa lebay bin alay bintu syirik, ucapan sebagian musisi atau para penggombal yang tidak memiliki ilmu, yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Kalau ibu-ibu dirayu seperti itu oleh suami, ibu katakan, bang, nggak usah alay bin lebay bintu syirik. Kalau gombal, gombal yang di atas tauhid dan sunnah, bang. Jangan menggombal adik dengan syirik atau khurafat.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita hanya boleh kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ucapan musisi atau sebagian orang yang merayu istrinya, hidup dan matiku hanya untukmu, katakan kepadanya, abang itu terlalu alay, lebay bin syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Kemudian juga di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia di dalamnya tidak ikhlas, dia riya, dia melakukan amalan karena aku, tetapi juga ingin dipuji dan sanjungi oleh selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya. Juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu minal 'amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang murni karena wajahnya. Ini syarat yang pertama. Ya. Dan syarat yang pertama ini jangan kita anggap ya mudah jamaah. Apalagi kita remehkan ya. Jangan. Kenapa? Karena jangankan kita, di hadapan para sahabat saja Nabi kita SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala riya. Yusalli ahadukum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, riya. Ia salat karena Allah, kemudian dia mulai mengindah-indahkannya karena ada orang lain yang sedang melihatnya. Jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad, apa yang beliau katakan tentang ini? Kata beliau, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati." Tiada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan, untuk aku benarkan, ya, selain daripada niatku. Dari situ kita mengetahui kenapa Nabi SAW menjadikan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, sebagai doa yang paling sering beliau bacakan. Nah, dan dari itu pula kita mengetahui kenapa Allah menjadikan ya, kriteria utama ar-rasikhuna fil ilm adalah mereka yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena ibadah seikhlas apapun ia melakukannya, jika tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Para ulama mengatakan suatu amalan mesti sesuai dengan tuntunan agama ini, tuntunan Nabi SAW dalam 6 hal. Ini catat ya, insyaallah yang bisa menyebutkannya ya, insyaallah ada hadiah dari panitia insyaallah ya. Ya khawatir kalau anda bilang dari Aceh sering lupa nanti atau sering telat ya. Baik, yang pertama dari sisi jenisnya ya, dari sisi jenisnya. Jenis ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi, seperti kurban, jenisnya bahimatul an'am, maka barang siapa yang menyembelih dari selain jenis bahimatul an'am maka tidak sah. Yang kedua dari sisi as-sababiyah, sebab dia melakukan suatu ibadah mesti dibangun di atas dalil. Contohnya misalkan dia salat 2 rakaat ketika masuk ke masjid, sebabnya apa? Masuk masjid.
Ada dalilnya? Ada dalilnya. Itu sebagai sebab salat 2 rakaat. Hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk sampai salat 2 rakaat. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah karena suatu sebab yang tidak dibangun di atas dalil, maka tidak diterima ibadahnya. Ada orang salat 2 rakaat sebabnya karena mau masuk rumah baru, sebabnya mobil baru, tahiyatul mobil baru, tahiyatul rumah baru, kita katakan mardud, tertolak dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena sebab tersebut tidak ada dalilnya. Yang ketiga kata para ulama adalah al-kaifiyah. Al-kaifiyah, cara dia melakukannya mesti sesuai dengan cara, dengan metode agama ini. Oleh karenanya, ibadah-ibadah yang Allah anjurkan di dalam Islam ini tidak Allah lepaskan begitu saja. Contohnya salat. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Tidak diserahkan kepada keinginan kita masing-masing. Contohnya haji juga, Nabi katakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah haji kalian dariku. Zikir setelah salat 5 waktu ada tuntunannya, ada caranya. Ya. Baik, yang keempat adalah al-adadiyah, nominalitas ibadah yang ia lakukan itu tidak boleh menyelisihi nominalitas yang telah ditentukan secara khusus dalam agama ini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Contohnya jumlah rakaat, nggak boleh karena dia semangat merasa sedang segar, sholat subuhnya 4 rakaat. Karena alasan kan nggak ada larangan. Memang betul nggak ada larangan, tapi nggak ada perintah, nggak ada tuntunan. Dalam bab ibadah itu yang ditanya bukan ada larangan ataukah tidak, yang ditanya ada anjuran ataukah tidak. Tawaf, ya, karena sedang semangat, yang jarang saya umroh, akhirnya dia sekali tawaf, ya, tawafnya 10 kali bukan 7 kali, sa'inya juga 8 kali bukan 7 kali, nggak boleh. Yang kelima adalah al-makaniyah, tempat ibadah dia tidak boleh di luar tempat yang telah dikhususkan oleh agama. Contohnya misalkan i'tikaf. Ibadah itikaf Allah khususkan di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Maka orang yang beritikaf di luar masjid enggak dinamakan itikaf. Nah, yang keenam adalah az-zamaniyah. Waktu ibadah yang ia lakukan tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan secara khusus, seperti waktu salat, waktu haji. Di musim haji ada tanggal-tanggalnya, ya. Ada hari-harinya, ada bulannya. Baik. Dengan ini kita telah mengetahui bahwa suatu amalan dikatakan saleh apabila memenuhi 2 syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi tetapi tidak ikhlas itu dinamakan dengan amalun syirki, amalan yang syirik. Sedangkan amalan yang di dalamnya ada keikhlasan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW itu dinamakan dengan amalun bid'i, amalan yang bid'ah. Nah, apabila suatu ibadah tidak memenuhi 2 syarat ini atau salah satunya, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, hanya membuat dia letih dan lelah semata, tetapi ujungnya justru neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Ghashiyah, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Mereka telah lelah, telah letih beramal. Justru amalan-amalan mereka tersebut melemparkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena enggak ikhlas dan tidak, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, atau ikhlas tetapi bid'ah, atau sunnah tetapi syirik di dalamnya. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang memiliki iman dan amal saleh, dia lelaki ataukah tidak, maka benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Maka pasti suatu rumah tangga yang di dalamnya penuh, ya, dengan nilai-nilai iman, ya, dan terbangun di atas amal saleh, pasti akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah mereka menjadi surga bagi mereka, sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Kenapa? Karena kata Syekh, "Wa man ahyahu Allahul hayata thayyibah." Karena siapa yang telah menjanjikan untuknya kehidupan yang indah? Siapa yang akan memberikan untuknya kehidupan yang indah ini? Jawabannya adalah Allah.
Idza kana Allahu alladhi biyadihi maqalidul umur qad ja'ala hayatahu thayyibah, faman dzal ladzi yastati'u an yunaghisa 'alaihi hayatah. Kalau Allah yang menjamin untuknya kehidupan yang indah, Allah telah memberikannya kehidupan yang indah, maka adakah yang mampu meretakkan kehidupannya tersebut, menghancurkan kehidupannya tersebut? Tidak akan ada yang mampu. Kalau rumah tangganya sudah Allah jamin sebagai rumah tangga yang indah, kehidupan yang indah di dalam berumah tangga mereka, maka kata Syekh, tidak akan ada yang mampu menghancurkan rumah tangga mereka. Walaupun di tengah-tengah mereka ada pengadu domba, tetangga kanan, kiri, depan, belakang, semuanya ya pengadu domba, semuanya jadi corong radio. Kata Syekh, "Law ijtama'al jinn wal ins ala an yunaghisu hayata ma harraku fi tibi hayatihi syai'a." Seandainya jin dan manusia seluruhnya berkumpul ingin merusakkan rumah tangga mereka yang telah Allah indahkan karena keimanan dan amal saleh, maka sungguh mereka tidak akan mampu menghilangkan keindahan dari rumah tangga mereka sedikit pun. Kenapa? Li'anna alladhi tayyaba hayatahu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang telah mengindahkan kehidupan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajzihil husna fid dunya wal akhirah. Dan Allah tidak sekedar memberikan kehidupan yang indah di dunia saja untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, tetapi Allah juga akan membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat ya Allah jadikan mereka sebagai penduduk surganya. Hada wa'dullah. Ini adalah ya janji dari Allah Jalla wa Ala. Mungkin ada yang bertanya, apa faedah dan manfaatnya kita mendapatkan kehidupan yang indah, dan apa tanda-tandanya ya, atau apa buah dari itu? Maka Syekh menjawab, man ahyahu Allahul hayatat thayyibah, orang yang telah diberikan kehidupan yang indah oleh Allah di dunia ini, razaqahullahul qanaah, maka Allah akan memberikannya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Qani'an fakana qani'an bima yahsul min khair, sehingga dia selalu merasa cukup dengan kebaikan yang telah ia peroleh. Dan qanaah ini sumber kebahagiaan dunia dan akhirat jemaah. Tidak semua orang diberikan sifat qanaah oleh Allah. Qanaah ini bukan tentang miskin dan kaya, tetapi anugerah dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung dunia akhirat orang yang dianugerahkan nikmat agama, ya, nikmat ketaatan kepada Allah, tauhid, sunnah, diberikan rezeki yang mencukupkan, dan yang terakhir Allah sebutkan kuncinya, Allah berikan sifat qanaah. Qanaah dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dia qanaah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, tidak butuh kepada yang lainnya, tidak akan menoleh kepada yang lainnya. Dan qanaah dalam urusan dunia, qanaah dengan nikmat istri yang telah Allah berikan kepadanya. Si istri juga qanaah dengan nikmat suami yang telah Allah berikan kepadanya. Betapa banyak rumah tangga retak sampai menjadi seperti kapal pecah disebabkan, kalau kita kaji, diantaranya adalah karena ketidakadaan sifat qanaah pada kedua pasangan suami istri, atau qanaah pada anak-anak mereka. Si suami ya tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat istri. Selalu yang dia lihat, kenapa ya istriku nggak secantik istri fulan? Kenapa ya istriku nggak seperti artis Alan? Lu aja nggak kayak artis Alan, minta. Ya, si istri juga demikian. Kenapa ya suamiku nggak setampan fulan, nggak sehumoris fulan, ya, nggak segagah fulan, nggak sekaya fulan, ya. Coba si fulanah, suaminya masya Allah, tampan, humoris. Si anak-anak juga demikian. Kenapa ya orang tua kita nggak seperti orang tua kawan kita itu, kaya, dermawan, sering di rumah dan sebagainya.
Akhirnya mereka saling mengeluhkan antara satu sama yang lainnya. Ya. Di depan mata mereka selalu pasangannya tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, dan itu sudah cukup sebagai sumber perpecahan, keretakan dan kehancuran mereka dalam berumah tangga, dan sudah cukup sebagai pintu akan menghilangkan sakinah, mawaddah dan rahmat. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat qanaah dalam kehidupan ini. Ketika dia melihat istrinya memiliki kekurangan, dia bersyukur kepada Allah. Masih banyak di luar sana laki-laki yang agamanya lebih sempurna dari aku. Dia lebih soleh, lebih tampan, lebih kaya dan sebagainya. Tapi istrinya tidak lebih sempurna dari istriku. Istrinya tidak lebih cantik dari istriku. Ya, dan sebagainya. Demikian juga si istri. Ya. Ketika melihat suaminya jatuh ke dalam kekhilafahan atau terlihat olehnya kekurangan suaminya, karena dia memiliki sifat qanaah, dia tetap bersyukur kepada Alhamdulillah, aku punya suami yang seperti ini. Sedangkan di sana masih banyak wanita-wanita yang sampai hari ini belum merasakan nikmat punya suami, belum bisa merasakan nikmat jima yang Allah halalkan. Sehingga di antara mereka ada yang melakukan perzinaan, bahkan ada yang jatuh ke dalam lesbian karena belum punya suami dan sebagainya. Akhirnya dia pun bersyukur. Dia pun melihat masih banyak di sana wanita-wanita yang mungkin dari sisi agama mereka lebih salihah dariku. Dari sisi kecantikan mereka lebih cantik dariku, tetapi yang sampai hari ini mereka belum punya suami, atau suaminya tidak lebih sempurna agama dan dunianya dariku, dari suamiku. Qanaah jamaah. Para anak juga demikian. Ketika mereka melihat kekurangan orang tua mereka, dengan sifat qanaah mereka tetap bersyukur, tetap memuliakan kedua orang tua mereka, dan orang tua mereka tetap terlihat sempurna dan mulia di depan matanya. Kenapa? Karena dia akan mengingat masih banyak di luar sana anak-anak yang lebih soleh daripada kami, ya, mereka lebih soleh, ya, tetapi orang tua mereka tidaklah lebih sempurna daripada orang tua kita. Maka mereka pun saling memuliakan antara satu sama yang lainnya, dan ya di depan mata mereka selalu pasangannya atau orang tuanya ya terlihat sempurna dan baik, sehingga rumah tangga menjadi penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat. Maka kata Syekh, man ahyahu Allahul hayatat thayyibah, barang siapa yang telah diberikan kehidupan yang indah oleh Allah, razaqahullahu qanaah, maka Allah akan memberikannya sifat qanaah, fakana qani'an bima yahsulu min khair, maka ia akan selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, jangankan dalam berumah tangga yang kita setiap hari berjumpa dengan istri kita, si istri juga demikian, setiap hari jumpa sama laki-laki itu aja. Ya kan? Ya. Anak-anak juga demikian. Ya. Jangankan dalam rumah tangga, dalam lingkup kecil yang kita selalu berjumpa siang dan malam bersama, saling bersama, bersahabat saja, ya, yang mungkin kita tidak ya sering jumpa, ya apalagi satu rumah, apalagi satu ranjang. Kalau nggak punya sifat qanaah, mungkin setiap hari kita akan mengganti, ya, menggantikan teman yang telah ada dengan teman yang baru. Ya, setiap hari kita akan buang satu teman dan cari teman yang baru lagi. Kalau kita nggak punya sifat qanaah, demikian pula dalam rumah tangga. Kalau lelaki ini nggak punya sifat qanaah, seandainya Islam membolehkan setiap lelaki menikahi 20 wanita, mungkin 100 wanita pun belum cukup untuk lelaki ini. Setiap kali dia mendapatkan istri yang cantik, akan terlihat lagi di sana wanita yang lebih cantik dari istrinya. Apalagi syaitan, ya. Syaitan itu akan memperlihatkan kepada seorang suami itu rumput tetangga itu selalu terlihat lebih apa jemaah? Lebih hijau. Walaupun rumput tetangga udah kering kerontang, tetap diperlihatkan oleh syaitan di matanya lebih hijau. Oleh karenanya dalam hadis yang sanadnya dhaif tapi maknanya sahih, Nabi katakan an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha lillahi wajada halawatal iman. Pandangan syahwat dari lelaki kepada wanita yang bukan mahram atau sebaliknya pandangan syahwat
merupakan panah-panah syaitan yang beracun. Pasti akan membekas di hatinya dan akan menjadi sumber malapetaka terhadap dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, terlihat wanita cantik, atau sebaliknya dia wanita terlihat lelaki yang tampan, syaitan pun memberikan bisikan tampan, cantik. Dia meninggalkannya karena Allah, wajada halawatul iman, maka dia akan merasakan betapa manisnya iman itu tatkala dia meninggalkannya. Ya. Dan tidak sedikit jamaah, ya, sebagian wanita sebaliknya, seperti laki tadi kita katakan, seandainya Islam membolehkan lelaki dalam pernikahan itu boleh menikahi 20 wanita, maka 100 wanita pun belum cukup untuk laki-laki yang tidak memiliki sifat qanaah. Demikian pula wanita, kalau dia tidak memiliki qanaah, rentan sekali dia jatuh ke dalam zina tatkala tidak ada yang menghalanginya, dan tiada yang dia takuti. Kesempatan pun ada, pintu pun sudah terbuka. Nah, begitu mudah terjadi perceraian, dan kecekcokan, saling menyalahkan, saling merendahkan. Nah, tetapi orang yang sudah memiliki sifat qanaah, dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah, aku diberikan istri. Masih banyak kawan-kawan aku yang sampai hari ini belum punya istri, padahal mereka lebih kaya dari aku, lebih tampan, lebih saleh. Atau mereka yang sudah menikah, tapi aku lihat istri mereka tidaklah lebih sempurna dari istriku. Demikian pula si istri. Alhamdulillah, aku udah punya suami, bahkan udah punya anak sekian bersama suamiku ini. Betapa banyak di luar sana wanita-wanita yang mereka lebih salehah dariku, dan mereka lebih kaya, lebih cantik dariku, keluarga mereka lebih terhormat daripada keluarga besarku, tetapi sampai hari ini mereka juga belum nikah, sehingga ada yang jatuh lesbi, ada yang bunuh diri, atau ada yang sudah menikah dari mereka, tetapi rupanya suami mereka saya lihat tidak lebih sempurna daripada suamiku dari sisi agama, dunia, atau ketampanannya. Alhamdulillah. Apa sebabnya jemaah? Qanaah. Kalau nggak ada qanaah jemaah, mungkin setiap hari si lelaki ini harus istri baru. Setiap hari harus ganti istri. Si wanita juga demikian. Setiap hari harus ganti suami. Kurang humoris suami ini, kurang tampan, kurang gagah, kurang pandai menjaga perasaan wanita, kurang lebay, kurang pandai dalam merayu. Datang suami besok nggak qanaah, cerai lagi, dan seterusnya. Maka Syekh katakan, faman kana qani'an bima yahsul min khair, fakana qani'an bima yahsul min khair. Dia akan selalu merasa cukup dengan kebaikan yang telah ia peroleh. Yang kedua, kata Syekh, orang yang telah diberikan kehidupan yang indah, wa razaqahullahu tuma'ninatan nafs, akan diberikan ketenangan jiwa. Fasakanati sa'adatu qalbah, maka kebahagiaan, ketentraman dan kejiwaan itu berada di dalam hatinya. Wa rafrafat fi baitih, menjadi sesuatu yang selalu menyertai rumah tangga mereka. Kebahagiaan tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ketenangan jiwa. Wa as'ada man haulah. Dan orang yang telah diberikan kehidupan yang indah itu tidak hanya membahagiakan dirinya, orang-orang yang di sekitarnya sekalipun terbahagiakan karenanya. In wajada fi baitihi wa mimman haulahu min usrati sarra syakara. Sehingga ketika dia melihat anggota keluarga di rumahnya atau orang-orang yang di sekitarnya dari anggota karib kerabatnya dalam keadaan baik, sempurna, maka dia bersyukur. Wa jazaman haulahu bil khair. Dia pun membalas orang yang di sekitarnya dengan kebaikan. Wa in wajada fi usrati wa fi man haulahu dharra sabar. Tetapi jika dia melihat kekurangan dan kekhilafan pada anggota keluarganya, pada istri, anak-anaknya, kalau dia seorang wanita, pada suami, anak-anaknya, mertua, orang tua, atau kerabatnya, maka dia bersabar dan melupakan, mengabaikan kejelekan yang ada pada orang tuanya, pada anggota keluarganya tersebut. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tetapi sifat yang seperti ini tidak dimiliki
kecuali oleh orang-orang yang memiliki iman yang jujur, iman yang kuat. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa muhasabah diri kita. Setiap kali kita melihat diri kita kok kurang sabar ya dalam menyikapi kesalahan dan kekurangan pasangan kita, anak-anak kita, atau kerabat kita, maka ketahuilah berarti iman kita yang lemah. Seandainya iman kita kuat, maka kita akan menerima kekurangan mereka. Karena memang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna di akhirat nanti, mau mendapatkan wanita yang nggak punya kekurangan, sabar, nanti di surga yang adanya. Di dunia nggak ada wanita yang sempurna. Semua wanita di dunia ini secantik apapun mereka punya najis di tubuhnya. Ya, punya kotoran. Kotoran mereka bau, walaupun makanannya dipakaikan parfum dari Prancis, tetap keluarnya kotoran yang najis dan bau juga. Demikian juga lelaki. Ya, nggak ada lelaki yang sempurna di dunia ini. Setampan apapun mereka, sehebat apapun mereka, tetap di perut mereka itu kotoran yang najis. Ya, yang keluar kotoran yang najis, yang bau, walaupun mereka ya meminum parfum yang terwangi di muka bumi ini dan berbagai kekurangan yang lainnya. Nah, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada di akhirat nanti. Sabar. Ya. Itu istrimu. Walaupun penuh kekurangan, itu istrimu, bukan orang lain. Itulah wanita tercantik dan termulia di matamu sebelum engkau meminangnya. Kenapa sekarang engkau membencinya? Demikian pula sebaliknya bagi kaum wanita. Itu suamimu. Sekurang-kurangnya dia, ya, bagaimanapun dia rendah di matamu sekarang ini, itulah lelaki yang paling sempurna di matamu, dan dialah cover boy tertampan di muka bumi ini di matamu sebelum engkau menikah dengannya. Ya. Maka Syekh katakan sabar wa tajawaza amman asa'a min usratih. Dia akan bersabar dan dia akan mengabaikan kejelekan yang ada dari anggota keluarganya. Walaysa dzalika ilal mu'min. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka yang kita salahkan ketika kita tidak bisa sabar adalah diri kita sendiri, karena keimanan yang lemah. Seandainya kita memiliki iman yang kuat dan sempurna, maka kita akan mampu bertahan untuk tetap bersyukur atas nikmat pasangan hidup yang Allah berikan, atas nikmat anak keturunan, atas nikmat rumah tangga, dan kita akan tetap bersabar atas kekurangan dan kekhilafan yang muncul dari mereka. Kemudian kata Syekh, ta'ammalu ya ikhwah, wahai saudara-saudaraku, perhatikanlah hadis Nabi. Ta'ajama li amril mu'min, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Kenapa Nabi kagum? Jawabannya, ya, kata Syekh, siapa yang kagum dengan keadaan seorang mukmin adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jawabannya, inna amrahu kullahu khair in asabatu sarra syakar. Keadaannya itu seluruhnya penuh dengan kebaikan. Apabila diuji dengan kebaikan, ya, maka dia bersyukur. Diberikan istri yang cantik, sehat, banyak anaknya, subur, ya, ya, masya Allah, istri yang sabar, pandai masak, ya, ikhlas suaminya, poligamia. Kalau itu Ustaz Nanang ikhlas, Ustaz. Ya, baik, ya. Dia pun bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur istrinya salihah, fakana khairallah. Maka itu menjadi kunci kebaikan kepadanya, karena syukur adalah pintu syurga. Wa inna sabathu dharra sabar. Tetapi jika dia diuji dengan suatu kesempitan, ya, kekurangan, dia pun bersabar. Diuji oleh Allah, istrinya sakit parah, dia harus merawatnya. Di satu sisi dia harus bekerja, dia juga punya syahwat, ya, sebagai seorang laki-laki kepada wanita, tetapi istrinya sedang sakit. Justru dia yang harus merawatnya, dia bersabar, dia menerima itu semuanya dengan ketulusan, ikhlas karena Allah. Ya, sembari mengingat kebaikan istrinya sebelum istrinya sakit, ya, dia bersabar, maka itu semua menjadi kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Hal ini tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sebuah ucapan yang sering disebutkan oleh para, enggak sering ya, pernah disebutkan oleh beberapa masyayikh dan guru anak.
ketika di Yaman, ucapan istrinya Imran bin Hittan, tokoh Khawarij di masa itu. Pernah dengar nama Imran bin Hittan? Ya, Imran bin Hittan ini sebelumnya adalah ulama hadis di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ulama hadis kemudian menjadi Khawarij gara-gara menikah dengan putri pamannya yang cantik jelita tetapi ustazahnya Khawarij. Sebelum dia menikahinya, para ulama menasihatinya agar tidak menikahinya, khawatir nanti kamu akan terbawa dengan pemahaman yang menyimpang. Dia mengabaikannya, kemudian mengatakan justru karena dia Khawarij yang menikahinya untuk bisa mengembalikan dia ke manhajus salaf. Ya, dia lupa tentang hadis Nabi bahwa fitnah, godaan yang paling berat bagi lelaki adalah kaum wanita. Ya, jenggot bisa runtuh, ya, mata bisa pitam, ya, dan lutut bisa lemes di hadapan fitnah wanita, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Ya. Akhirnya dia pun menikahinya dan menjadi Khawarij. Maka yang tadinya dia mengutuk pembunuh Ali bin Abi Thalib, kini dia mulai memujinya. Nah, di antara ucapan yang disebutkan oleh ulama dari istrinya Imran bin Hittan ini, karena dia seorang wanita yang cantik jelita, ya, seorang wanita yang cerdas, tetapi tokohnya Khawarij. Apa dia katakan kepada suaminya yang tidak tampan, bukan juga orang kaya, ya? Kata dia, kita berdua ini penduduk surga. Inilah kaum Khawarij, ya. Bermudah-mudahan memvonis ya diri mereka atau orang lain dengan surga. Saya dan kamu ini penduduk surga. Ya, sebelum mendengarkan penjelasan, suami mendengar kayak itu, heran nggak? Heran, bahkan mungkin bahagia, ya kan? Rupanya itu bukan pujian untuk dia. Suaminya pun bertanya, kok bisa kamu vonis seperti itu? Dia pun menjawab, ya iyalah. Kamu diberikan nikmat oleh Allah dengan seorang istri sepertiku yang cantik, yang cerdas. Kamu pun bersyukur. Dan syukur adalah sumber kebaikan untukmu sebagai pintu syurga. Sedangkan aku diuji oleh Allah, diberikan musibah dengan suami seperti kamu. Tetapi aku bersabar. Orang yang bersyukur dan bersabar tempatnya syurga. Berarti kita berdua penduduk syurga, kata. Masya Allah. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kemudian Syekh menyatakan faman haqqaqal imana tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadzal amril azim. Barang siapa yang benar-benar merealisasikan iman. Namun ingat jamaah, iman itu bukan sekedar kita menghafal rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab ya yang Allah turunkan, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Kalau itu orang kafir pun mampu menghafalnya. Tapi yang dimaksud dengan iman adalah memiliki akidah yang benar. Iman dia tentang Allah benar, bukan sekedar dia menyatakan saya beriman kepada Allah, tetapi rukun-rukun iman kepada Allah dia meyakininya. Ya, iman dia terhadap para malaikat, iman yang benar. Iman dia kepada para nabi, iman yang benar. Iman dia ya dengan tentang hari akhirat, iman yang benar. Iman dia terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, iman yang benar. Dan iman dia terhadap takdir, iman yang benar. Ya. Dan tentunya bukan di sini tempat pemaparannya, itu di dalam kitab-kitab akidah. Di sana para ulama paparkan ya apa itu iman kepada Allah, apa rukun-rukunnya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun seseorang memiliki amalan yang saleh, amalan saleh yang banyak, tapi kalau dia nggak memiliki akidah yang lurus, tetap ya dia nggak akan memiliki kebahagiaan dalam rumah tangga, tetap akan hancur rumah tangganya. Betapa banyak dan betapa sering kita mendengar berita seorang suami membunuh istrinya. Ketika ditanya apa alasannya, karena bisikan gaib di dalam mimpinya. Hal ini mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki akidah yang lurus? Nggak akan mungkin. Ya, bahkan sebagian wanita ya ngotot untuk meminta cerai, pisah dengan suaminya. Ketika ditanya kenapa, karena sering mimpi saya cerai sama dia. Setiap mimpi saya selalu mimpi buruk dengan dia. Apakah hal ini mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dan iman? Nggak mungkin. Karena dia tahu hadis Nabi,
Ya, kalau kamu mimpi baik, jangan kamu ceritakan kecuali kepada orang yang amanah. Sedangkan kalau kamu mimpi buruk, jangan kamu ceritakan kepada siapapun, yang baik maupun yang tidak baik. Jangan kamu ceritakan. Fa innaha la tadurruh, karena seluruh mimpi buruk itu nggak ada tafsirnya, nggak akan membahayakan dirimu. Ya. Jadi kalau kita bahas iman, maksudnya luas ya. Dia memiliki aqidah yang benar, tauhid yang benar, ya, iman yang benar. Ya. Karena ya, ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, ya, itu seperti rumah yang tidak dibangun di atas pondasi. Maka Syekh ingatkan, faman haqqaqal iman, yang berdasarkan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, bukan ya dibangun di atas mimpi-mimpi ya atau khurafat, cerita-cerita palsu, tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadzal amril 'azim, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang besar, yang sesungguhnya, yang hakiki dalam berumah tangga. Ikhwanil kiram, Masya Allah, ya sudah jam 9 lewat ya. Dan seperti yang kita ketahui, ulama salaf menyatakan idza thala majlis fasyaitanu lahu nasib. Kalau majlis sudah terlalu panjang, maka syaitan akan mengambil bagiannya. Anak khawatir malah sebagiannya udah ngorok nih. Ya, pada nggak terlihat ini. Barakallahu fiik. Baik, saya sisakan waktu yang masih ada. Jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan, saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik ya Ustadz. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, sudah pukul 21:09 dan alhamdulillah seperti biasa di sesi kedua ini kita akan menyimak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Al-Ustadz Farhan dari setiap pertanyaan tersebut, dan insya Allah untuk pekan ini akan ada hadiah dari sponsor di kajian pada malam hari ini, yakni sponsor dari Umayyah Hijab Store, berupa yang satu ya ini adalah satu kurta untuk ikhwan dan satu gamis untuk akhwat. Dan nanti insya Allah ada informasi hadiah lainnya dari sponsor. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan ya. Sudah ada yang raise hand juga, nanti akan kami atur untuk yang raise hand. Kami akan selesaikan satu pertanyaan dari chat WA, kemudian dari raise hand seperti itu dan seterusnya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ummu Kinsia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, walaki bimithlih. Amin ya Pak. Apakah benar kalau bidadari untuk suami sudah menunggu di surga ya Ustadz? Itu khusus untuk orang-orang beriman saja. Demikian Ustadz pertanyaannya. Masya Allah. Kenapa cemburu ya? Cemburu ya, suaminya udah ditunggu oleh wanita lain. Ya, tenang. Ya, Allah menyatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Penduduk surga itu kalau udah masuk surga, hati mereka itu bersih dari kecemburuan, ya, keirian, ya, semua mereka bersaudara. Jadi anti di dunia ini mungkin ya marah ketika mendengar suami anti sudah ditunggu oleh ummu fulan, oleh ukhti fulan, tapi di surga nanti berbeda. Jadi nggak usah khawatir, walaupun suami Anda udah ditunggu oleh bidadari. Dan itu pun belum pasti kan, karena tidak ada yang bisa dipastikan masuk surga secara individu kecuali orang-orang yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, iya jawabannya demikian karena Nabi SAW ya menyebutkan dalam hadis ya di luar Bukhari Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ketika seseorang wanita mencela dan membuat suaminya marah, maka bidadari di surga mengatakan, ya celaka engkau, ya sungguh suamimu sebentar lagi akan bertemu dengan kami. Naam, barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan salah satu dari bidadari tersebut adalah anti. Ya, naam. Barakallahu fiik. Naam, masih ada yang lain? Baik, masih ada Ustaz. Ini yang sudah raise hand dari Saum Ukhwah Muslimah ya. Naam, silakan. Fadol.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan untuk host memberikan kesempatan kepada kami, juga kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan dari Majelis Saung Ukhuwah, dan ini semuanya terkait dengan materi yang barusan Ustadz sampaikan. Jadi mohon izin kepada host untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika dulu kami menikah, kami tidak berlandaskan dari syariat Islam. Walaupun pernikahannya seperti yang biasa di Indonesia, semuanya mengacu kepada hukum-hukum Islam. Dan itu berbeda dengan yang kami mengerti, yang kami pelajari saat ini. Jadi saat ini banyak ketimpangan antara saya dengan suami, apalagi di usia yang sudah tidak muda. Jadi bagaimana nasihat Ustadz untuk bisa bersabar menghadapi suami yang rasanya sulit untuk diajak belajar Islam, dan juga tadi Ustadz menjelaskan bahwa qanaah itu adalah bukan karena miskin atau kaya, tapi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan qanaah itu, Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya mungkin setelah ini. Baik, pertanyaan yang pertama itu sudah mengandung dua pertanyaan Bagaimana menyikapi suami yang seperti itu. Yang kedua, bagaimana memperoleh qanaah. Dua pertanyaan berarti. Baik, kita jawab dulu yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari apa yang telah kita ketahui dari tuntunan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara khusus dalam menyikapi anggota keluarga kita. Yang pertama dalam hal ini, yang pertama adalah untuk selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk berdoa secara umum, saya kira sesuatu yang tidak asing, tidak tersamarkan lagi bagi kita semua, sesuatu yang sudah dimaklumi insyaallah ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berikan hidayah kepada ibunya yang telah beliau dakwahi sekian lama tetapi juga belum masuk Islam, bahkan sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Rasulullah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga doa Abu Hurairah, maka Allah pun memberikan hidayahnya kepada ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula sebagian sahabiat di masa itu yang dia memiliki seorang lelaki yang dia sukai, dia pun menyukainya sebelum Islam, tapi karena agama yang berbeda, kemudian setelah itu mendapatkan hidayah kemudian mereka pun menikah. Doa, Allah maha mampu untuk mengubah siapapun yang dia inginkan. Bukankah Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Umar dan Abu Jahal, kemudian Allah hanya mengabulkan untuk Umar. Jangan pernah bosan untuk mendoakan pasangan hidup kita dengan kebaikan dalam doa sujud-sujud kita antara adzan dan iqamah di sepertiga akhir malam dan keumuman doa kita. Yang kedua, jadikanlah takwa sebagai solusi terbaik untuk kita. Mungkin sebagian orang ketika ditanya, ketika disampaikan demikian akan mengatakan, kok takwa sih solusinya? Jawabannya yang pertama, karena Allah yang berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Maka takwa adalah jaminan solusi untuk setiap permasalahan. Tapi ingat, takwa bukan jaminan untuk hidup tanpa masalah. Tetapi takwa adalah jaminan untuk solusi dalam setiap permasalahan. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan.
Kemudian nasihat berikutnya, ya, Nabi SAW bersabda, "Kuffa 'alaika hadha, wa liyasa'ka baituk, wa baki 'ala khati'atik." Tahan lisanmu. Ini nasihat secara umum dan juga masuk ke dalam hal ini. Karena ketika seorang wanita terkadang tidak sabar dengan suaminya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka akan mengakibatkan api yang sudah mulai menyala atau mungkin belum menyala menjadi menyala dan berkobar-kobar di dalam rumah tangga mereka. Apalagi jika pasangannya itu tidak memiliki tauhid, ya, tidak memiliki ilmu. Yang memiliki tauhid dan sunnah saja mudah terbakar emosinya kalau menyikapi pasangan hidupnya, karena memang, ya, itu yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Kuffa 'alaika hadha, tahan lisanmu, wa liyasa'ka baituk, dan hendaknya kau betah di rumah. Karena sebagian wanita begitu sedikit ada masalah dengan suaminya langsung keluar rumah, baik ke rumah keluarganya ataukah kawan-kawannya. Ini menyebabkan, ya, api pertempuran, ya, menjadi besar di antara mereka. Ini akan memudahkan syaitan untuk memasukkan berbagai bisikan-bisikan buruk dan jelek ke dalam hati pasangannya terhadap dirinya. Ketika suaminya pulang ke rumah nggak ada dia, akhirnya suami bisa tambah marah lagi. Yang tadinya mungkin sudah ingin berubah atau ingin memaafkan, melihat istrinya seperti itu justru semakin jadi-jadi, semakin naik spanningnya dia, ya, semakin emosi, ya, dan sebagainya. Wabaki 'ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Ya, nggak mungkin kita nggak punya dosa. Ya, sebagian ulama saja, ya, ketika mendapatkan musibah dari ulama salaf, mereka mengingat ini karena dosa yang pernah aku lakukan puluhan tahun yang lalu, di mana aku pernah menghina atau merendahkan orang lain. Dia ingatkan ini dosa 20 tahun atau berapa puluh tahun yang lalu. Nah, bisa jadi sikap yang seperti itu dikarenakan dosa-dosa kita kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan beberapa ucapan ulama salaf yang mengatakan, tidaklah aku melakukan maksiat kepada Allah, melainkan aku melihat efeknya, pengaruhnya pada tungganganku, pada anggota keluargaku, sikap-sikap mereka yang berubah, bahkan kepada hewan-hewan kecil seperti tikus, kucing yang ada di dalam rumahku. Terlihat perubahan mereka, terlihat pengaruh dari dosa yang aku lakukan pada mereka. Nah, dan perbanyak amal saleh. Karena seorang suami, selama dia mukmin, punya iman kepada Allah, sebejat apapun dia, sekeras apapun hatinya, dan sekejam apapun dia terhadap istrinya, ketika pulang ke rumah melihat istrinya sedang baca Al-Quran, lihat istrinya sedang salat sunnah atau salat wajib, istrinya sedang puasa, istrinya sedang dengar kajian, istrinya sedang nyapu, istrinya sedang masak, istrinya sedang mandikan anaknya, pasti terluluh lantakkan hatinya. Ya, walaupun mungkin dia tidak langsung bersikap, ya, lembut, tapi paling tidak dia sudah mulai, ya, muhasabah, introspeksi diri, tertegur, atau paling minimnya dia tidak jadi, ya, melakukan sikap kekerasan terhadap istri yang ia inginkan sebelum dia melihat istrinya. Tapi kalau suami yang kejam, suami yang keras, atau, ya, jauh dari bimbingan Allah, begitu pulang melihat istrinya, ya, bukan sedang melakukan amal saleh, justru sedang, ya, merepetin dia, ngomelin dia, ya, mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, melempar ini, melempar itu, atau dengan wajah yang masam, ini justru, ya, memudahkan syaitan untuk merusakkan hubungan di antara mereka. Demikian pula sebaliknya, ya. Ada sebuah cerita, seorang wanita menceritakan, ya, walaupun ini cerita wanita, ya, tapi bisa diambil, ya, faedah dari itu untuk hal di atas. Dia pernah, ya, menghubungi kembali mantan pacarnya dulu, ya. Yang membuat dia melakukan itu, ya, adalah dia mulai khawatir kalau suaminya akan menceraikan dia karena sampai hari ini dia belum bisa memberikan anak untuk suaminya, dan dia yang sakit sebagaimana vonis dokter. Dia khawatir suami akan menceraikan dia karena suami ingin punya anak dengan
wanita lain. Dan bisikan itu juga datang dari sebagian anggota keluarganya. Nah, sebelum suaminya menceraikan dia, dia melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mulai berpacaran, sehingga kalau suaminya nanti menceraikan dia, dia udah punya pasangan baru. Apa yang membuat dia menangis dan menyesali perbuatannya tersebut? Ketika dia pulang ke rumah, dia melihat suaminya sedang baca Al-Quran. Dia pun menangis, merasa bersalah dan minta maaf kepada suaminya, tetapi suaminya justru tidak memarahi dan tidak menyalahkannya. Ya, maksudnya menyalah-nyalahkan, tetap ya diterima, dinasehati dan ingatkan itu perbuatan yang menyelisih agama Allah. Demikian pula seorang lelaki, kalau dia sedang marah ya, atau ya di matanya istrinya kurang sempurna atau tidak baik dalam menyikapi istrinya, tetapi begitu pulang ke rumah dia lihat istri sedang baca Al-Quran, sedang sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, sedang mendengarkan kajian, sedang nyapu, sedang mandikan anak-anak, atau di malam hari di saat dia terlelap tidur tiba-tiba melihat istrinya di jam 3 malam bangun sholat tahajud, pasti langsung luluh hatinya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kemudian nasihat yang terakhir, tetap tunaikan haknya. Karena penunaian seorang istri terhadap hak suaminya itu ibadah antara dia dengan Allah. Karena perintah itu datang dari Allah. Ya, ayat dan hadis dalam hal itu saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Adapun jika si suami tidak menunaikan hak dia, maka itu antara dia dengan Allah, dia akan diperkarakan oleh Allah nantinya. Dan dengan dia tetap taat dan menunaikan hak suaminya, insya Allah ini akan menjadi sebab suaminya muhasabah diri dan mulai bersikap baik kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, terkait pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara memperoleh qanaah. Jawabannya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad ini sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an atau Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu hammah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Itu jawaban untuk pertanyaan kedua, Bu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, skala prioritasnya, lebih dia prioritaskan daripada akhiratnya, maka Allah akan cerai-beraikan seluruh urusannya. Allah akan membuat kemiskinan itu selalu terlihat di depan kedua matanya. Selalu merasa miskin, merasa belum punya ini, belum punya itu. Sebabnya apa? Bukan karena belum punya, tetapi karena Allah sudah menggantungkan kemiskinan di depan kedua matanya, sehingga dia menjadi tersiksa dengannya. Dan dunia yang ia jadikan sebagai skala prioritasnya, lebih dia prioritaskan daripada akhirat, itu tidak akan dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Dunia yang karenanya kita rela mengorbankan akhirat ini, kita tidak akan memperoleh darinya kecuali apa yang telah Allah tentukan untuk kita di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sebaliknya Nabi katakan, barang siapa yang memprioritaskan akhirat di atas dunianya, maka Allah akan indahkan segala urusannya dan Allah akan menanamkan kekayaan di dalam hatinya. Walaupun dia terlihat miskin, ya, tidak punya gaji yang UMR atau di atas UMR, tapi rumah tangga yang bahagia, mereka qanaah, terlihat lebih bahagia, lebih mudah senyum, ya. Rumah tangga mereka lebih sakinah, mawaddah dan rahmah ketimbang orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mengejarnya walaupun dunia benci kepadanya. Itu jawabannya secara ringkas, ya, yang menyimpulkan kepada kita bahwa sumber qanaah adalah iman yang benar dan amal saleh, serta selalu mengingat perjalanan kita yang masih begitu panjang setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan Bu, pertanyaan berikutnya. Baik. Nah, pertanyaan berikut
berikutnya ini dari WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oscar dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Pertanyaannya, Ana mau bertanya, apa ciri-ciri atau tanda-tanda dari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Demikian ya Ustazi, pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Masya Allah pertanyaannya, apa tanda-tanda rumah tangga itu sakinah, mawaddah, dan rahmat? Tanda Anda belum mengetahuinya, berarti Anda belum mendapatkannya. Iya kan? Ya, kalau seorang sudah mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmat, tentunya dia tidak akan bertanya lagi apa tanda kita sudah memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmat. Atau bisa jadi ini pertanyaan dari adik-adik kita yang masih berstatus jomblo atau single senior. Nah, tandanya adalah di mana dia betah di rumahnya. Ya, ini yang pertama. Wa ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wa ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan rumah itu sebagai tempat yang nyaman, tentram. Nah, yang kedua, adanya kasih sayang di antara mereka, saling percaya, tidak saling berburuk sangka di antara mereka, saling membantu, saling setia di antara mereka. Ini dalam urusan dunia tentunya. Dalam urusan akhirat adalah Allah Jalla wa'ala menuntun dia untuk selalu memperbanyak amal salehnya. Semakin meningkat rumah tangga dia tersebut menjadi sebab meningkat imannya dan bertambah amal salehnya. Karena itu adalah standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu jawabannya jemaah. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Apabila rumah tangga tersebut penuh dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, suami memiliki ketaatan yang Masya Allah kepada Allah dan Rasulnya, istrinya pun di atas nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, anak-anaknya pun berada di atas nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka telah memperoleh kesuksesan di dalam berumah tangga. Dan dengan itu mereka akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Si suami merasa bahagia, tenang, dan tentram dengan keberadaan anak-anak dan istrinya. Si istri juga demikian, merasa nyaman, tentram, dan bahagia tatkala berada di sisi suami dan anak-anaknya. Anak-anak juga demikian, mereka bahagia dan senang bisa berada di sisi kedua orang tua mereka. Tapi kalau tidak sakinah, mawaddah, dan rahmat, si suami nggak nyaman karena ada istri di samping, si istri pun nggak nyaman, risih. Ada suami yang selalu di rumah, anak-anak juga demikian risih dan nggak nyaman karena orang tuanya selalu di rumah di sisi mereka. Ini menunjukkan rumah tidak sakinah, mawaddah, dan rahmat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wal ilmu indallah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan dari komunitas Saung Ukhuwah Muslimah. Masya Allah. Saung apa artinya? Amerika dan Kanada. Ya, Ustaz. Apa arti saung? Saung itu rumah, Ustaz. Oh begitu. Baitun Ya, bahasa Sunda. Oh bahasa Sunda, Masya Allah. Sok atau? Saung. Tapi ini dari Amerika, Ustaz. Masya Allah. Jam berapa sekarang di Amerika? Komunitas, Ustaz, yang ada di Amerika dan Kanada. Masya Allah. Baik. Tafadhal. Silakan, Ustaz. Tafadhal. Tafadhal, sok atau? Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Saung itu seperti majelis, Ustaz. Kayak rumah, tapi memang rumahnya online, Ustaz. Kami di Amerika sekarang jam setengah 11 pagi. Masya Allah. Beda. Dan alhamdulillah sudah menyimak kajian Ustadz dari yang pertama kemarin. Masya Allah. Ustadz di sini kami mohon nasihatnya dari titipan pertanyaan Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi Ustadz. Amin. Dan keluarga dimanapun berada, juga kepada para admin. Mohon nasihatnya Ustadz. Apabila ada seorang suami yang mengeluhkan bahwa saya tidak mencintai kamu lagi, saya mempunyai 2 anak laki-laki dan saya ibu rumah tangga. Memang ada perbedaan antara mendidik anak
dan saya cenderung mendidik anak semuanya berbasic kepada Islam, kepada agama, dan itu kurang disukai oleh suami. Dan suami pernah mengatakan, kalau anak ini nanti usia 12 tahun kamu saya ceraikan. Dan hubungan kami semakin lama jadi semakin buruk, kurang ada komunikasi. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Dan apabila Ustadz, suami tidak mau menceraikan tetapi menyuruh istri pergi dari rumah dengan memberikan sekedar uang, apa juga yang harus dilakukan dengan kondisi seperti itu? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Naam. Allahul musta'an. Yang pertama, nasihat secara umum agar saudari kami tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kami ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. InsyaAllah, seandainya kita dan terkhusus saudari kita yang bertanya ini melihat kepada orang-orang yang di bawahnya dalam hal ini, maka sungguh di sana banyak wanita-wanita yang lebih, suaminya lebih parah dari itu. Ada yang setiap hari mereka ditendang, ditampar, ya, diintimidasi, dicerai juga enggak, ya, bahkan disiksa. Bahkan na'udzubillah, tidak jarang kita mendengar berita ada suami-suami yang menjual kehormatan istrinya demi, ya, kehidupan dunianya. Ayadzan billah. Unzuruhu ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan sekali-kali kalian melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini nasihat yang pertama untuk kami pribadi yang pertama kali, dan kepada saudari kami yang bertanya. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan kebahagiaan yang hakiki untuk beliau di dunia dan akhirat, dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingatkan diri ana dan jamaah sekalian, serta terkhusus saudari kita yang bertanya, dengan firman Allah yang telah kita bacakan di atas tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Walaupun dia melihat nggak mungkin ada solusi, nggak mungkin. Lah, Allah yang berjanji. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Cepat maupun lambat, kita sadari ataukah tidak, solusi itu pasti Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi, dan rezeki itu tidak mesti berbentuk uang. Bahkan di sana ada rezeki-rezeki yang jauh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Tauhid, sunnah, dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari bid'ah, ya. Diberikan nikmat salat malam, nikmat salat duha, nikmat baca Al-Quran, nikmat kajian, nikmat teman-teman yang salihah. Nah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selalu cukup untuknya. Ingat, ya, masa depan Anda bukan di tangan suami Anda. Seandainya Anda adalah wanita yang miskin, nggak punya penghasilan pribadi, ya, hidup semata-mata dengan pemberian suami ba'dallah, ketahuilah, masa depan Anda bukan di tangan suami Anda. Yang memberikan rezeki kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin masa depan Anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang menimpa kita, akan memberikan kita rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah kita prediksi, dan apabila kita bertawakal kepada Allah, Allah akan selalu cukup untuk kita. Allah Maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, tetaplah bersikap lemah lembut, sopan, memperhatikan hak suami, ya, yang telah dimaklumi dalam pembahasan Islam terkait hak suami istri, ya, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya engkau akan melihat orang yang tadinya memusuhimu akan benar-benar mencintaimu.
Mungkin untuk sementara ini, jika dia melihat suami seperti itu, jangan banyak berbicara terlebih dahulu. Walaupun dia melihat ada hal-hal yang harus dia sampaikan, mungkin bisa melalui dengan tulis, diam dulu, akhlak, ibadah, ya, kesetiaan yang dia terhadap suami yang dia perlihatkan. Dan bila perlu dia harus menulis dengan kata-kata yang sopan, yang lembut, ya, yang memperlihatkan dia sebagai istri yang salih, takut kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Ya, dia letakkan, kemudian suami suatu saat akan membacanya. Nah, mudah-mudahan akan berubah. Kemudian hal tadi yang perlu diperhatikan terkait hukum talak. Apa yang dimaksud oleh suaminya ini? Silahkan pergi kamu, dan ini sedikit uang untukmu. Ini harus ditanya, apa maksudnya? Apabila maksudnya itu adalah talak, maka itu terhitung sebagai talak. Iya, jika itu yang pertama, berarti itu talak pertama. Nah, tapi jika maksud dia bukan talak, ya sekedar mungkin sedang marah, maka tidak terhitung talak. Kemudian yang berikutnya, selama suami belum melakukan pembatal-pembatal Islam dan masih sholat 5 waktu, ya, jika anti bersabar, maka ya bersabarlah, ya, karena ada kebaikan yang bisa diharapkan. Tapi jika suami memang tidak sholat 5 waktu, dia sudah tidak halal bagi kita. Itu menurut pendapat yang kuat. Walaupun sebagian ulama menyatakan dia ya belum kafir tapi fasik, tetapi tetap mereka menasihati ya untuk tidak bertahan dengan pasangan hidup yang tidak salat, karena dia sumber kejelekan. Ya, bahkan pendapat yang kuat dari ulama, batal Islamnya kalau dia tidak salat 5 waktu secara totalitas. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat akhirat. Ya, tidaklah kita mengingat dan mengenang tentang kematian, alam barzakh, padang mahsyar, as-sirat, mizan, ya, haud, telaga Nabi SAW, syurga dan neraka, melainkan ya akan ringan musibah, akan terasa ringan, ya, musibah-musibah yang sedang kita rasakan dan terasa berat bagi kita. Dan tidaklah kita sedang bersedih, melainkan kita akan terhibur, ya, dengan mengingat syurga, neraka, dan alam barzakh. Barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah ini sudah pukul 20 lebih 40 menit, tapi ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin agak sangat urgent mungkin ini Ustaz, ya. Boleh Ustaz? Baik, silakan. Baik. Pertanyaan datang dari Ibu SH di Padang. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaannya panjang sekali ya Ustaz. Karena saya tidak tahu akan bercerita kepada siapa dan sangat khawatir jika bertanya kepada orang lain. Mohon maaf saya kembali mengajukan pertanyaan sehubungan pertanyaan saya sebelumnya. Setelah mendengar pencerahan dari Ustaz sebelumnya, saya awalnya memutuskan untuk memilih untuk bertahan karena dasarnya jawaban dari Ustaz kemarin itu. Saya sudah memulai untuk menata hati, tetapi yang terjadi setiap kali ada masalah, saya selalu disalahkan. Saya dibentak sehingga rasanya sangat sakit hati ini. Tapi berkali-kali saya coba memaafkan dan berusaha untuk sabar. Tapi 1 minggu belakangan ini saya merasa makin tidak nyaman dan tidak tahan dengan sikap suami saya ini. Saya merasa stres sendiri dan sangat tidak nyaman jika ada suami di rumah. Apalagi sikap suami yang sudah menjadikan orang lain dan sesuatu sebagai penyebab masalah rumah tangga kami. Bahkan suami secara terang-terangan menceritakan masalah rumah tangga kami kepada orang tua yang membantu di rumah kami dan menganggap orang tersebut penyebab masalah rumah tangga kami. Karena ada orang tersebut, makanya saya berani kepada beliau dan bersikap acuh. Padahal sikap saya itu karena saya merasa sakit hati atas perlakuannya kepada saya. Selain itu, suami saya juga merasa saya sering menceritakan atau menjelekkan dia kepada orang tersebut. Padahal saya tidak pernah sedikit pun menceritakan masalah rumah tangga kami kepada siapapun terhadap orang tua. Dalam kurung, orang tua hanya mengetahui masalah sebelum kami berkumpul lagi. Masalah yang sekarang orang tua tidak mengetahuinya.
Suami juga menceritakan kalau dia pernah KDRT kepada saya, tapi dia merasa tidak kuat sekali dan tidak berbekas, dan merasa heran atas respon saya dan keluarga pada saat itu, dan juga menganggap saya terlalu berlebihan. Suami juga cerita kepada tetangga hal inilah yang makin membuat saya ingin berpisah, tapi saya bingung mengingat konsekuensinya. Yang pertama, suami rajin ibadah, terkadang baik, tapi sikapnya itu ada tindakannya yang membuat saya tertekan dan stres. Kemudian kondisi yang kedua, saya khawatir dengan keadaan anak yang dekat dengan suami, tapi saya berpikir jika diteruskan saya akan semakin tertekan dan tidak akan baik bagi anak. Saya tidak pernah melarang suami bertemu anak jika kami berpisah, tapi dari kejadian sebelumnya, saat itu suami saat bertamu ke rumah saat menjemput adiknya yang sakit di rumah saya, anak-anak tidak ditegur sama sekali. Kondisi yang ketiga, saya merasa sedih memberikan kabar ini kepada orang tua karena masih saja memberikan kabar buruk kepada orang tua. Ustaz, mohon dibantu juga pencerahannya, apa yang harus saya lakukan sebaiknya untuk menyampaikan jika saya ingin berpisah, karena saya takut suami emosi. Apakah perlu saya sampaikan kepada suami dahulu sebelum menyampaikan kepada keluarga tentang rencana ini? Saya khawatir jika saya sampaikan ke keluarga saya dibilang lancang, dan jika saya menyampaikan dahulu saya takut suami emosi. Mohon dibantu ya Ustaz, karena saya sangat bimbang dan sedang merasa stres saat ini. Saya sudah coba istikharah tapi belum mendapatkan ketetapan hati. Dan satu lagi, jika saya menyampaikan maksud saya kepada keluarga, apakah saya harus menceritakan semuanya ya Ustaz? Saya khawatir jika jadi menyebarkan aib suami. Demikian ya Ustaz, pertanyaan yang cukup panjang ini. Mohon bimbingan dan arahnya. Barakallahu fiik ya Ustaz. Masya Allah. Ya sallallahu mubarak. Yang pertama, barakallahu fiik, nasihatnya masih seperti nasihat di pertemuan sebelumnya ya. Karena saudari kita yang bertanya ini di pertemuan yang lalu telah menyebutkan bahwa suaminya di atas tauhid dan di atas sunnah, bukan pelaku syirik, bukan pula pelaku bidah, punya ibadah, menjaga salat 5 waktu, hanya saja memiliki kekurangan-kekurangan yang layaknya sebagian lelaki lainnya terhadap sebagian wanita. Maka nasihat kami masih seperti minggu yang lalu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketahuilah syaitan tidak akan pernah membiarkan dua pasangan suami istri yang saling cinta mencintai, yang rumah tangga mereka penuh sakinah, mawaddah dan rahmat, melainkan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk membuat mereka bercerai. Apalagi dua pasangan suami istri yang sedang kurang harmonis. Pasti yang dia tiupkan ke dalam hati masing-masing mereka adalah api, ya, adalah bara api yang membakar emosi mereka sehingga mereka saling menceraikan antara satu sama yang lainnya, ya. Setelah itu mereka mendapatkan mafsadah yang jauh lebih besar, konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, apalagi seorang wanita. Mohon maaf ya, bukan menjelek-jelekkan wanita secara umum ya. Wanita lebih sering was-was daripada kaum laki-laki. Lebih bermain perasaan ya, dan lebih sering berwas-was seakan-akan saya lebih bahagia kalau cerai. Sepertinya kalau saya cerai saya lebih bahagia, saya lebih bahagia, saya lebih bahagia. Karena syaitan ya, seperti yang Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis ya yang sahih ya, bahwa ketika iblis mengumpulkan bala tentaranya di singgasananya di laut, maka dia pun bertanya kepada bala tentaranya apa yang telah mereka lakukan. Maka bala tentaranya pun menyebutkan, ya, aku telah melakukan ini dan itu. Maka datanglah bala tentaranya yang berikutnya mengatakan, aku telah berusaha membuat si fulan sampai berbuat syirik kepada Allah. Dan tidaklah aku melihat dua pasangan suami istri yang saling cinta mencintai, melainkan aku telah berusaha untuk merusakkan hubungan di antara mereka sehingga mereka berpisah. Ya, kalau kita ikuti setiap bisikan syaitan dan tidak bersabar, jangankan masalah besar jemaah, masalah kecil hanya gara-gara letak ya sendal saja kita bisa cerai jemaah sama istri kita, betul ya. Hanya gara-gara sebutir nasi yang terinjak oleh kaki
mungkin kita bisa bercerai. Ya, rumah tangga kita akan hancur kalau kita nggak bersabar. Ya. Tapi tatkala kita mengingat hadis Nabi yang telah kita baca di atas tadi, bersyukur kalau diberikan nikmat, bersabar ketika diuji, dia ingat ya anak, konsekuensi terhadap anak-anaknya, terhadap syahwat dirinya sendiri, syahwat suaminya, ya. Dan bagaimana kondisi dia kalau dia telah pisah sedangkan dia seorang wanita, ya. Naam, ya, belum tentu dia akan lebih bahagia, ya, dengan lelaki lainnya, belum lagi kondisi anak-anaknya, ya. Kita membahas tentang wanita yang suaminya Masya Allah di atas tauhid, di atas sunnah, ya, menjaga salat, tidak jatuh ke dalam syirik, bukan pelaku bidah, apalagi melakukan pembatal-pembatal Islam. Ya, tiada yang sempurna. Ya, masih banyak wanita di luar sana yang suaminya jauh lebih buruk. Ya. Dan jauh lebih mending suami yang memiliki kekurangan seperti itu tetapi di atas tauhid dan sunnah, bukan membela ya, daripada suami yang Masya Allah tampan, humoris, Masya Allah lemah lembut, setia sama istri tetapi dia pelaku syirik dan bid'ah. Apalagi kalau dia nggak sholat. Betapa banyak di luar sana Masya Allah suaminya tampan, mereka sering pergi traveling, sering wisata kuliner bersama, terlihat mereka happy, terlihat sakinah, mawaddah dan rahmat, romantis, tetapi suaminya nggak sholat 5 waktu. Lebih baik dia tidur dengan seekor anjing daripada dia tidur dengan seorang laki-laki yang tidak sholat sama sekali. Itu dalam Islam. Ya. Ya. Lebih baik dia tidur dengan seekor hewan, ya, daripada dengan seorang laki-laki yang nggak punya sholat 5 waktu. Karena dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandung sendiri, lebih besar daripada dosa dari homo, lesbi, membunuh, merampok, riba dan lain-lainnya. Alhamdulillah suami anti tidak sampai seperti itu. Ya, berusahalah untuk memperbaikinya, ya, dengan akhlak, dengan ibadah, berdoa kepada Allah, menjaga zikir, menenangkan hati, menutup, ya, pintu untuk syaitan serapat-rapatnya, ya. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan. Jangankan dua pasangan suami istri yang sedang kurang harmonis, yang sedang harmonis luar biasa pun syaitan akan berusaha agar mereka bercerai. Ya, hanya gara-gara terkadang ya bau bawang dari dapur suami bisa marah-marah sama istrinya. Ya, apalagi dua pasangan yang sedang kurang harmonis. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Rasanya, dan di penghujung acara ini mohon Ustadz memberikan rekomendasi 2 penanya terbaik untuk malam hari ini yang nanti akan diberikan 1 gamis dan 1 kurta untuk menang Ustadz, dari persembahan dari Umayyah Hijab Store, dari sponsor baik. Boleh dipilihkan Ustadz? Boleh dipilih ya. Boleh. Pada lupa nih pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, saya aja ya yang bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saja boleh? 2 pertanyaan. Boleh. Masya Allah. Boleh. Baik. Yang pertama, sebutkan 6 hal apabila seseorang melakukan ibadah mesti sesuai dengan tuntunan agama dalam 6 hal tersebut. Yang kita sebutkan tadi ketika mensyarah hadis man amila amalan salihan. Baik, silakan Akhi Agung sudah raise hand. Masya Allah. Fadhal. Mana orangnya? Sudah raise hand, silakan. Mana Mas Agung? Sudah unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mana nih orangnya? Oh, maaf. Saya boleh di open kameranya. Bisa pengen melihat. Baik, silakan. Apakah terlihat Ustaz? Belum terlihat. Kayaknya antum punya karomah nih bisa menghilang. Padahal videonya udah terbuka ya. Oke. Iya. Oh, Masya Allah. Fadhal akhi. Iya, ini. Iya. Apa yang saya tangkap tadi itu ada 6 ya kalau nggak salah tuh berdasarkan
sesuai tuntunan jenis, berdasarkan jenisnya. Jenisnya? Sesuai dengan jenisnya. Kemudian kaifiyahnya, sebab tata caranya. Ayo. Kemudian sababiyahnya. Sababiyah. Sebabnya. Kemudian zamaniyahnya. Zamaniyah, Masya Allah. 4. Kemudian matsaniyahnya, tempatnya. Apa tuh? Yang 4. zamaniyah. Berarti 4. 2 lagi? Iya, zamaniyah dan totalnya dan kalau nggak salah itu nominalitas kalau nggak salah. Nominalitas ada dia. Ahsan. Yang ke-6? Yang ke-6, Masya Allah, sebentar. Jenis, sebab, kaifiyah, nominalitas, tempat. Satu lagi? Sebentar Ustaz, saya ingat-ingat dulu. Satu lagi bonus dari anak, waktunya. Tidak boleh di luar waktu yang telah waktu ibadah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kasihkan insyaallah ya. Hadiahnya. Barakallahu fiik. Allah ya fadhal. Di tempat kos ini ya. Oh, Masya Allah. Di mana nih? Di Jakarta? Silahkan chat WA ya. WA ke panitia 081 222 7234557 ya, ke chat WA panitia pekerja mengaji. Kemudian antum sampaikan nama lengkap, alamat lengkap, kemudian ukuran bajunya ya, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya pertanyaan gitu. Amin. Baik, Masya Allah. Tolong sebutkan sebuah ayat yang dijadikan dalil oleh Syekh di atas tadi bahwa iman dan amal saleh adalah sumber kebahagiaan utama dalam berumah tangga, dengan syarat tidak buka Al-Quran atau catatan. Silakan. Ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi. Silakan, boleh raise hand. Jemaah. Silakan. Baik. Bisa diulang Ustaz pertanyaannya Ustaz? Tolong sebutkan ayat Al-Quran yang Syekh jadikan sebagai dalil bahwa iman dan amal saleh adalah sumber utama kebahagiaan, sumber kebahagiaan utama dalam berumah tangga. Silakan. Itu sudah ada itu. Siapa tuh? Saung, Ukhwah. Nggak boleh lihat, nggak boleh ngelihat ya. Kalau ke Amerika gimana tuh ngirimkan hadiahnya? Biaya pengirimannya lebih mahal daripada harga hadiah. Lewat WA aja ya, gambar aja ya. Silakan jawab. Sudah di-unmute. Tafadhal Ukhti. Surat An-Nahl ayat 97. Nah, bunyinya tidak boleh melihat. Dan Allah Maha melihat. Tidak hafal Ustaz. Tidak boleh melihat ya, dan Allah Maha melihat. Tidak hafal Ustaz. Oh, tidak hafal. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Ada yang lain? Silakan. Baik. Silakan apabila ada yang lain menerima tantangan dari Ustaz Farhan. Kalau ini insyaallah hadiahnya dari Ana langsung dari Aceh ya. Tapi nggak mesti besar kan hadiahnya kan? Ya, baik. Tapi ingat, tidak boleh melihat, dan Allah Maha melihat. Ada yang bisa? Tidak ada rupanya Ustaz. Ada, insyaallah ada. Coba dulu. Mana nih? Baik, ayatnya pendek insyaallah. Ada? Nggak berani. Siapa tuh? Kenapa nggak berani? Innallaha la yastahi minal haq. Allah nggak malu dari yang namanya kebenaran. Nggak berani Ustaz, katanya bisanya melihat Al-Quran. Oh, itu bukan, itu namanya bukan nggak berani Mas. Itu namanya nggak hafal. Iya, nggak hafal ini Ustaz. Bukan nggak berani. Ini. Oh, nggak berani bohong. Oh, nggak berani bohong. Baik, masih ada yang lain sebelum kita tutup atau kita gantikan pertanyaannya? Ada yang resen lagi. Fadhal, barakallahu fiik. Ummu Zalfa, silakan. Nah, silakan. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melihat. Ayatnya yang seperti ini bukan Ustaz. Ayatnya ya Ustaz ya. Iya, boleh. Iya, ayatnya lah yang ditanya. Yang ini bukan. Yang man amila amalan salihan. Man amila salihan wal unta min dzakarin aw untha wa huwa apa ya, lupa. Lupa Ustaz. Baik. Baik, masih ada yang lain? Barakallahu fiik. Kalau udah ingat nanti boleh sebutkan lagi ya. Tapi ingat, ya nggak boleh lihat dan Allah Maha melihat. Baik, tadi kayaknya Ustaz sebelum raise hand itu ingat Ustaz. Oh gitu, coba ulangi. Open nih, grogi Ustaz jadi. Oh boleh, diulangi juga boleh. Boleh, ulangi, silakan. Barakallahu fiik. Oh boleh diulangi, baik, silakan Ummu Zalfa. Ngeblank Ustaz. Oh. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Barakallahu fiik. Ada? Ada? Masih ada yang lain? Barakallahu fiik. Atau udah ingat? Saya kasih kesempatan terakhir bagi yang sudah ingat. Nah Ustaz. Nah, silakan. Ya, ini bukan ayat yang tadi Ustaz. Man amila amalan salihan. Man amila, tidak ada amalan. Man amila salihan. Man amila salihan. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun. Apa ya sih? Muflihun ya ujungnya. Enggak ada muflihun. Lupa Ustaz. Baik, barakallahu fi. Ada yang nawarkan ganti pertanyaan? Boleh. Masya Allah, ya, saya ganti pertanyaan. Walaupun 10 pertanyaan saya ganti insya Allah. Ya, pertanyaannya, saya ganti pertanyaannya ya. Tolong sebutkan hadis dengan lafaz, nggak mesti bahasa Arab, ya, terjemahannya, yang menerangkan kepada kita sumber qanaah. Sebutkan nama sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya. Hadis kan boleh secara makna kan, kalau Al-Quran kan nggak boleh secara makna kan. Silakan jemaah yang mengetahuinya atau sempat mencatat lengkap boleh. Nah, boleh. Tapi kalau ini nggak ada hadiah dari Aceh ya, hadiah dari Aceh yang tadi aja. Barakallahu. Ya Ustaz, ini hadiahnya dari Umayyah Hijab Store ya. Oh, Masya Allah. Ya, Tabarakallah, arbahallahu tijaratak. Pada bulan ini ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Boleh lihat catatan, boleh lihat catatan. Bolehlah, karena nggak ada hadiah dari Aceh. Boleh, silakan. Baik, silakan. Ini hadiah dari panitia ya. Ya, baik. Ini dari Ibu Ida Rasyad di Swedia ya, Masya Allah. Dari Swedia, Ustaz. Jam berapa sekarang ya, Swedia? Malam, siang? Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Swedia jam 17.03 baru selesai asar. Masya Allah, pantesan ya, segar ya. Dengan pertanyaan kita di Indonesia udah mulai ngantuk. Baik, silakan Bu, kami di Indonesia udah jam 10 malam lewat. Ini tentang ini ya Ustadz ya. An Abdillah bin Amri wa bin Asyani Rasulullah SAW. Bahasa Indonesianya aja ya Ustadz. Dari Abdullah bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam, diberi rezeki cukup dan dikaruniai oleh Allah sifat qanaah, suka menerima apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Riwayat Muslim. Baik, bukan itu hadisnya.
Oh, oke. Itu hadis Ya. tentang keutamaan orang yang mendapatkan qanaah. Tetapi hadis yang maksud adalah hadis yang ana sebutkan ketika ada yang bertanya bagaimana cara agar kita memperoleh qanaah. Maka saya sebutkan hadis tersebut sebagai jawaban untuk pertanyaan di atas. Masih ingat? Oh, afwan Ustaz. Hadis barang siapa yang ini maka Allah akan apa itu? Udah ana kasih isyarat tuh kan? Lupa Ustaz. Lupa. Baik. Masih ada yang lain? Ya, ini masih ada yang lain dari Malaysia ya. Nah, Bapak silakan. Hairus Hamzah. Silakan, Masya Bapak Allah. Hairus Ahlan Hamzah. wa sahlan Pak. Macam mana lah kabarnya? Sehat ke? Silakan Pak Hairus. Silakan Pak Hairus. Masya Allah ini beliau setiap kajian hadir ya? Ya, Masya Allah. beliau setia. Silahkan Pak. Ibu Ida kalau sudah ingat nanti boleh sebutkan lagi hadisnya. Silakan Pak Khairul dari Malaysia. Barakallahu fiik, ahlan wa sahlan wa marhaban Pak. Kenapa? Putus koneksinya? Tafadhol Pak Hairus. Silakan Pak. Oh, hujan lebat di Melaka, Malaysia, Ustaz. Masya Jadi, Allah. salurannya kurang begitu Jelas. Masya Allah. Tapi Alasannya beliau, sangat kuat. Ngasih chat, Ya, hadis Masya Allah. riwayat Imam At-Tirmizi katanya Ustaz. Ya, sahabat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bunyi hadisnya bagaimana Pak? Baik, boleh dicatat Pak, boleh dichat Pak Hairus. Bunyi hadisnya. Lafadznya saya tidak ingat katanya Ustaz. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan. Ini hadis yang tidak tersebutkan sama sekali dalam kajian kita malam ini Pak. Tetapi kami berterima kasih Bapak sudah memberikan sebuah hadis kepada kami. Baik, Tidak dengan ini hadiah ya. Kembali dari saung ukhuwah muslimah. Baik, Masya Allah. Amerika Kanada. Masya Allah. Kalau saum Silakan, kuah, Ibu. ya hadiah aja dari panitia ya. Karena jauh kali ngirimnya. Hadisnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Tentang, lihatlah apa yang ada di bawah kalian sehingga yang itu bukan Ustaz. Ya, Masya Allah. Ahsanti. Itu salah satu dari hadis itu. Dan itu hadis yang paling pendeknya ya. Yang saya maksud juga, dan itu yang saya maksud utama, dan itu juga termasuk ya, hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang memprioritaskan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya dan seterusnya ya. Masya Allah. Dapat hadiah dari panitia insya Allah. Barakallahu fikum. Gimana kita cukupkan sampai di sini jamaah? Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya akhiri majelis malam ini dengan hadis riwayat Al-Imam Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Jibril alaihi salam memberikan pesan khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau pasti akan mati. Cintailah siapa yang engkau sukai karena engkau pasti akan berpisah darinya. Berbuatlah semaumu karena engkau akan dibalas dengannya. Dan ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah itu tatkala dia menjaga salat malam, dan kehormatannya di sisi manusia tatkala dia merasa cukup, tidak mengemis-ngemis kepada mereka. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, agar kembali mempertemukan kita pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam surganya pada hari kiamat kelak
Amin ya rabbal alamin. Uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله الآخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون